Dan sekarang kita berada di daerah apa? Daerah Cilegon yang dulunya sempat terjadi kejadian yang melompat bunuh diri. Dan biar lebih jelas lagi ceritanya seperti apa. Dulu ada kejadian tragedi Acap bunuh diri. Bisa diceritakan kenapa bisa terjadi hal tersebut? Kalau cerita dari awalnya saya juga kurang tahu, sampai kan saya lagi di sini, cuma ada yang lewat, yang kasih tahu di sini, ada orang yang meninggal di bawah. Masalah dari awalnya saya juga kurang tahu dari di bawah udah meninggal. Awalnya gitu. Cuma ada orang juga memang yang dari sana, dari kaca izin dulu. Ada yang bilang dari bawah, tapi ya kalau dari bawah juga yang nggak tahu juga mungkin ya. Salahnya kan dari polisi juga. Dan si orang tersebut ya nanti kan tapi menurut orang-orang yang jarang yang menerima info-infonya dulu itu karena soal percintaan, ada yang bilang percintaan, ada yang bilang juga tadi nyambung. Jadi saya nggak tahu bagaimana dia tahu ya masalah. ya saya juga emang kan nggak bisa menjelaskan secara detail. Soalnya kan itu orangnya juga bukan orang sini, cuma hanya kawan-kawan baru-baru aja gitu. Orangnya yang dari cek lah orang itu. Saya juga secara jelasnya dia ya apa bunuh diri atau emang seberapa yang jelas saya juga nggak tahu, cuma dikasih orang yang lewat ada orang yang Meninggal di bawah. meninggal di bawah. Dan boleh diceritakan juga selain tempat si orang yang bunuh diri itu, ada daerah-daerah sini juga yang benar-benar enggak dengan hal tersebut. Kalau ayah ada sih ini daerah sini juga gede gitu. Kan belum bisa ya. Tapi gak ada cerita awalnya kayak gimana? yang tahu itu yang udah ngalami ya itu si baru ya kan ini yang selesai di sini kerja sekolah ya babat ikut gitu lah kan babat ikut udah 12 sekarang ada Kucing. dari di sini di center Terima kasih itu ya. Ya. Itu simbolnya. Ya gitu aja. Ya, siap. Dan buat Mbak Explore Baraya sama Baraya. Sekarang kita berlanjut telusuri daerah-daerah yang sekiranya tadi dibicarakan oleh narasumber. Dan kita juga sekalian explore ada apa sih di sini, jalanan di sini. Yuk, Baraya. Wadilap, turkin.
Jalma. Dan sekarang kita berada di, saya juga belum tahu di mana, dan kebetulan juga kita dibarengi oleh pribumi di sini untuk bercerita-cerita. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Namanya siapa? Pak Kakak. Bisa diceritakan dulunya di sini seperti apa atau ada kejadian apa? Dulunya sih banyak sebenarnya yang kejadian di sini. Seperti yang jatuh dari tower sini, yang pegawai Oh iya, ini, kawan. seperti yang bunuh diri di sana. Kalau di sini dulunya ada tangga jengkol, tangga jengkol 3. Ya kalau misteri-misterinya banyak lah gitu. Tapi awal cerita di sini ada apa? Kan tahu? Oh kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Kalau di sini menurut orang-orang juga ada penampakan apa di sini? Di Keadaan sini paling juga kebanyakannya orang tua, paling macan, sama kepala yang nggak ada. gitu ya. Ya, dan sekarang kita panggil Mbah buat ada apa di sini? Sedang apa di sini? Ada apa? Kegiatan apa di sini? Mbah, Waalaikumsalam. menurut pandangan Abah di sini seperti apa? Kayaknya benar-benar rasa negatif banget ya. Bisa ditunjuk Mbah sebelah mana? Untuk lokasi yang sudah menunggu kita sepertinya nggak sini pas tadi kita naik tidak terasa. Tadi juga seperti yang disebutkan Bapak kan di sekarang sini juga ada, tapi kita nanti coba telusuri apakah itu benar atau enggak. Jangan Mbah, lanjut jalan berikutnya. Kita coba belok dulu ke sini, saya mencoba ada interaksi. Kita coba apa dia mau komunikasi sama kita. Perjalanan belum bertujuan, kita sudah banyak belokan. Dan menurut Abah ada apa di sini? Tadi minta ke sini ada apa, Mbah? Saya ditarik ada nenek-nenek di sini. Ada nenek-nenek di sini. Ya, kalau kata orang Sunda mah lagi niup, wah ngisik gitu, ininya merah. Selain itu ada apa lagi Mbah di sini? Kalau untuk di sini terlihat nenek-nenek, inilah dia turun sekarang, dia turun. Tapi untuk yang tadi di sana, saya melihat ada anak kecil tanpa tangan dua-duanya, kakinya normal tapi nggak ada tangan dua-duanya. Dia terlihat lagi nangis. Tadi saya mau coba interaksi tapi situasi Medan kan nggak memungkinkan. Jadi kita lewati aja. Di sini nggak ada niat interaksi sih, dia hanya menampakkan aja kehadirannya. Menampakkan Kehadirannya tidak berniat apa-apa. Baguslah, tujuan kita masih panjang. Ayo dulur, baraya. Yuk, Mbah. Tadi sempat ada tarikan dari Abah, ada yang memikat ke sini, dia minta ke sini. Dan menurutnya ada sesosok nenek-nenek. Dan
terus drama juga. Yuk ikuti terus, perjalanan masih jauh. Karena ya di sini dulunya sempat terjadi sebuah lubang yang bersifat mayat-mayat. Menurut info-info yang beredar di luaran, kebetulan juga buat fisik ini gak bisa menelitikan hal yang seperti apa. Dan di tempat inilah dulunya pernah terjadi sebuah lubang dan buat informasi lebih lanjut mengenai ada apa aja di sini, kita langsung Abah. Menurut Abah dulunya di sini seperti apa? Dulu Sungai besar, buangan besar, bukan sungai, kayak semacam buangan air besar tempat dulunya tempat kepala kebong sekali sosok astral sekarang lagi penambangan. bisa ditunjuk Pak sebelah mana? Saat di atas kita itu yang bisa disebut pohon. Mungkin di sini juga sudah baraya sudah tahu pohon itu apa, kita nggak bisa detail menyebutkan. Buat sekarang terlihat setengah badan. Kita coba interaksi baraya sama dia. Kita coba tes apa dia mau turun atau enggak. Awal yang ada juga. Oke, sosoknya sudah terlihat. Auranya positif, tapi yang namanya makhluk gaib kan tetap tidak baik tujuannya, dan selama kita tidak mengganggu dan dia tidak merasa diganggu, kita nggak perlu ganggu juga. Oke, Kita boleh lanjut. buat baraya terus ikuti perjalanan kita menyusuri tempat kejadiannya bunuh diri. Kan ya, di sini sering kejadian apa Pak? Kalau di sini kebiasaan orang yang melaksanakan juga ada penampakan, penampakannya halus, dan suka banyak yang tabrak, tabrakan di sini jalan tabrakan beruntung, kan ya kebiasaan. Ya mungkin baraya ikuti terus jalanan kita.
Tadi dalam perjalanan ada apa, Bang? Kenapa sampai seperti itu? Di perjalanan Kun merah, Baraya. Dia nggak terima kita masuk sini. pas tadi kita jalan melewati jembatan. Kita nggak akan bisa ke sana. Dan kenapa? Anak buahnya banyak. Doakan Baraya. Saya mau coba interaksi untuk semua tim. Fokus. Kan bener. Kita mau ditanya ya 5 juta. Kok, yuk. Kita mau lanjut dulu. Berarti mau nggak mau kita harus lawan ya. Ya. Tahan. Bisa ditarik ka dieu.
kenapa tadi bah ada apa? Mik. Gimana bah? Tadi ada apa bah? Yang menghadang kita dari Jembatan tadi itu yang merah, yang warnanya sok-sokan merah, kun merah. Tapi alhamdulillah pasukannya juga banyak. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah kita selamat, kita bisa mengalahkan, kita bisa lanjut lagi. Kan tadi apa sedikit cerita si kun merah itu mau apa tadi di sini? Dia penunggu di sini. Di sini. Dia yang sering menampakkan sama warga, terutama pengendara. Menurut cerita, sepertinya dia bukan roh yang kecelakaan itu ya. Ini buat penjelasan aja buat semua para Jarambah. Kita tidak boleh tertipu. Bahwasanya kalau orang yang sudah meninggal, baik itu yang wajar ataupun nggak wajar, tidak akan pernah bisa menampakkan diri, apalagi menghantui. Tadi itu sosok jin, Sosok setan atau jin kafir yang menyerupai, yang menggoda iman kita, yang menghasut pikiran kita sampai kita percaya kalau yang menampakkan itu orang yang sudah meninggal. Dan Bat Baraya juga kalau misalkan penasaran si sosok wanita itu penampakannya kayak gimana bah? Si bentuk muka atau punya? Kalau muka jelas hancur, rambut panjang, kunti merah lah. Kunti merah Jarambah. Kunti merah kalau dari golongan kunti itu ada 3. Kunti putih yang jadi artis setiap penampakan pasti kunti putih, kunti hijau, dan yang paling parah itu stratanya ya kunti merah. Itu paling jahat, paling sering ngakutin. Kalau kunti putih kebanyakan hanya sekelebat menampakkan, dia nggak pernah sampai menantang. Kalau kunti merah karena dia dikasih tingkatan yang lebih tinggi, dia bisa berinteraksi dengan manusia, dia bisa melawan manusia. Seperti itu kira-kira. Dan sekarang apa bisa lanjut lagi ke lokasi berikutnya? Alhamdulillah aman, insya Allah. Ya, bisa diceritakan juga sebelah mana itu bah anak buahnya yang tadi Anak buah tadi berjejer. Dari mulai kita masuk mungkin semua Jarambah, tim Jarambah begitu kita view, mungkin udah merasakan. Tadi saya sampai bilang ke kameramen cukup setengah. Nah dari setengahnya ke sini udah mulai pasukannya. Nah si kunti merahnya itu di ujung. Alhamdulillah banyak. Rupa-rupa macam-macam, mulai dari yang disebut siluman juga ada. Di belakang juga masih ada. Dia udah nggak bisa bangun. Sosoknya kepala cantik, wajah cantik, ke bawahnya buaya. Jadi Mungkin yang orang bilang mungkin siluman buaya. Cantik ceweknya. Mungkin kalau dia manusia bisa kelihatan cantik, rambutnya segini. Ke bawahnya buaya. gimana bah kalau kita misalkan lanjut lagi ke lokasi berikutnya? Lanjut, gaskeun. Sudah aman? Aman. Buat Baraya juga terus ikuti penelusuran kita. Tadi dalam perjalanan baru kita mau masuk menuju ke tempat selanjutnya, sekangkakan ada kejadian. Ini dari warga ya? Iya dari warga. Harus sebentar siapa kan? Nah dia yang orang jadi diberi kami bahwa bisa menjadi benar-benar kita yang sama. Tidak ada tiga yang hari. Nah dia yang jadi kita juga orang karena lagi diberi kami bahwa bisa menjadi benar-benar kita yang sama. Tidak ada tiga yang hari. Budaknya yang asup segala. Motor
Akbar. Istighfar. Istighfar. Tarik minum. Iya. Aman? Aman tarik minum. Jurak ya? Dah. Tadi ada apa itu ke si Mas Kakang? Ini tadi ya namanya manusia ya normal ya, antara takut, tegang dan berani itu alamiah, normal banget. Bisa saya tadi lagi mencoba untuk mengalahkan si Kunti beserta pasukannya. Berulang kali kan saya bilang jangan kosong, jangan kosong, jangan kosong, fokus. Mungkin saudara kakak ini sedikit kosong tadi, sedikit lengah. Namanya goib kan sedetik pun kita lengah, karena itu yang dia cari, kelemahan kita pasti masuk. Di sekarang insya Allah Udah aman jadi Bang. bersih, aman udah. Sekarang mesti bisa lanjut. Jadi untuk tim kembali, semua tim juga saya terutama pribadi mengharapkan semuanya untuk fokus di saat mulai merasakan hal-hal yang tidak enak. Hal yang paling kita ucapkan yang pertama itu syahadat, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. 3 kalimat itu yang jangan sampai kita lupa. Insya Allah selamat. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Baraya, tadi pas perjalanan sedikit agak kurang kondusif, sedikit ada interaksi yang terlalu heboh, dan sekarang kita sudah ada di sebuah proyek yang dulunya apa kan? Pemakaman, bekas pemakaman. Bekas pemakaman. Dan tadi yang sebelah sana hutan juga ya, hutan pemakaman digusur semua kali. Oh, yang itu ya. Bisa diceritakan juga enggak kan? Jadi dulunya makam Ini pemakaman umum. Dulunya di sebelah sini ada pohon beringin. dulunya dulu. Ini ngebangun baru di Tebang. Dan di sini juga sebelum terjadi apakah sudah ada penampakan atau apa? sering. Kadang-kadang dulu orang-orang mencari istilahnya mau kaya gitu. Oh, kayak seperti Sugihan gitulah. Pesugihan. Ya. Sudah jadi proyek seperti ini, apakah sekarang cerita-cerita kan? Kalau dengar-dengar sih yang proyek yang sering itu yang kerja di proyek, katanya ada yang diganggu, ada yang diikutin sampai ke tempat kosannya, ada yang meninggal orang Cina kalau nggak salah, nggak tahu meninggal nggak tahu nggak itu juga, cuman dibawa ke rumah sakit dulu waktu pertama pembangunan. Ya. Terus Baraya tuturkan terus. Tak intinya.
perjalanan menuju ke sini ada apa aja, Bah? Yang Abah lihat sesosok mencari atau menelusuri makhluk gaib itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi tujuan kita bukan itu, tujuan kita hanya mencari, mendatangi lokasi-lokasi yang angker di daerah tersebut. Jelas angker. Terus kedua, yang menurut warga mitos, ada ceritanya, ada sejarahnya, ada mitosnya, kita coba ungkap sampai titik terakhir tujuan kita adalah lokasi jembatan layang di bawahnya tol, lokasi di mana ya orang yang berdiri wanita dalam masa hidup, setelah meninggal dia kapok yang hidup lagi, goblok seorang. terus kita Aura sebenarnya tipis ya, mungkin karena udah putus ramai jalan, kita hanya menelusuri lokasi tempat jejak-jejak. nah tempat kejadian perkara TKP aja. Kalau di sekarang jembatan ini pernah terjadi orang yang menghabiskan nyawanya sendiri dengan cara melompat, dan terjadilah mitos kalau orang yang meninggal yang loncat itu sering menampakkan diri. Buat masakan ya, di spot titik manakah yang ada kejadian buat masakan atau ke bawah naik ya. Oh, ini lekatnya kan. Jadi posisinya ya naik seperti ini apa gimana? Ya naik Pak. Oh sampai situ, loncat dari situ. Ya, menurut penerawangan Abah seperti apa di sini menurut penerawangan? Bekasnya sih masih nempel ya. Yang nempel bukan orang yang mengikuti. Jadi kali mau ini jadi cerita kalau di tempat ini khususnya di atas, karena banyaknya dari atas ada beberapa makhluk yang berdiam di sini. Kalau bisa saya tunjukkan di sini satu, dan di belakang kita juga ada satu. Sosoknya kalau ini Bisa diceritakan seperti apa bentuknya itu? bentuknya yang di sini rata, di atas perempuan tanpa kuping, bukan tanpa kuping, rata. Ya. Kalau ini kembali, sini banyak nenek-nenek yang hadir di sini juga, ada nenek-nenek yang sudah duduk. Mungkin orang sebagian sering menyangka kalau kelebatan itu adalah gelandangan atau pengemis. Begitu disamperin dari bawah naik ke sini udah nggak ada. Kalau biasa, ya selebihnya aman sih. Udah kalau polusi itu udah tercemar, kalau rame nggak betah. Menurut sekilas yang Abah lihat, kenapa sampai satu itu Yang frustasi karena ada masalah keluarga, sejelasnya itu masalah keluarga. Ya, setiapnya kita nggak berhak ya mengungkap masalah pribadi orang, apalagi orang yang sudah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ya, dia depresi, tekanan mental, batin yang berat. Akhirnya mungkin di saat dia lemah iman, di saat dia lagi kosong, masuklah setan menghasut, habisi nyawamu. Mungkin dengan cara menghabisi nyawamu, masalahmu hilang. Padahal kalau
akhirnya dia lakukan, ternyata bukan masalah aja yang hilang, tapi nyawa juga hilang. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyain? Menurut cerita-cerita juga, apakah di sini benar ada sosok apa kita yang orang kecelakaan dan yang nggak ada kakinya? Kalau yang ada kakinya ada di sana, Ya. yang ada UPS itu pernah ada yang kecelakaan. Sudah tua lah, Ya. sudah tua, sekitar umur 50 tahunan. Sampai sekarang kakinya belum. Sampai sekarang itu putus apa gimana itu kakinya bos? Itu kecelakaan yang bisa Fatal lah kalau istilah fatal. Tapi itu juga dulu waktu peresmian jalan tol. Bulan lah. jalan dan buat barangnya juga mungkin seperti itulah cerita-cerita mitos-mitos yang ada di daerah sini. Dan dari perjalanan kita sedikit ada gangguan juga, ada hal-hal yang batu menghalangi kita ya, tapi sudah beres aman dan alhamdulillah kita bisa mencapai ke tujuan. Dan buat kalian juga jangan lupa buat seperti biasa komen, like, subscribe, share, subscribe terus sama keluarga, pacar, subscribe terus. Tenun Baraya, buat kita terus Baraya. Dadah.